Itu ditetapkan bahwa agama resmi 4 kesultanan ini adalah Islam, dan hukum yang paling tertinggi adalah Al-Quran di negeri ini. Pada tahun 1458 ketika Sultan Zainal Abidin bertahta, beliau setiap sultan itu didampingi oleh ulama besar. Min awal zaman, dari dulu setiap sultan pasti didampingi oleh ulama besar. Sultan Zainal Abidin pada masa pemerintahan beliau didampingi oleh seorang ulama besar yang bernama Syarif Maulana Husain, atau dikenal dengan Datu Maulana Husain. Beliau hafiz, alim. Nah, beliau inilah yang meminta kepada Sultan Zainal Abidin untuk menetapkan hukum Islam sebagai hukum resmi Kesultanan Ternate dan seluruh wilayah taklukannya. Maka ditetapkanlah sebuah falsafah yang disebutkan adat Moluku Kiaraha Matoto agama. Agama Matoto kitabullah, majujoko sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iturari baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya adat Ternate bersandarkan kepada Al-Quran, kitabullah bermakna Al-Quran Al-Karim. Jadi semua ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dihapus oleh Sultan pada saat itu. Tidak berlaku adat apapun yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai sandaran utama, dan berpegang kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Majujuhu sunnah Rasulullah Muhammad SAW, iturari baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dan akan membawa negeri ini sebagai negeri yang indah di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun itu juga, karena Pak Wali meminta saya berbicara khusus tentang pengaji, pada tahun itu juga pengaji pertama didirikan di Ternate. Di zaman Sultan Zainal Abidin, pengaji pertama 1495 itu pengaji pertama berdiri di Ternate, bertempat di daerah Foramaniahi, dan kemudian turun di kastela yang disebut dengan Gamlamon. Itu pengaji pertama. Ulama pertama yang mengajar adalah Datu Maulana Husain. Karena kekurangan tenaga, maka Sultan Zainal Abidin yang masih muda dibawa oleh Datu Maulana Husain ke Jawa, bersilaturahim dengan Syarif Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian mengutus, setelah beberapa lama di sana Sultan Zainal Abidin mengutus beberapa murid beliau, para ulama-ulama di Jawa, membantu syiar Islam di sini. Maka datanglah mereka bersama-sama mengantarkan Sultan Zainal Abidin. Sampai sekarang ada yang namanya Imam Jawa, ada namanya Khatib Jawa, ada namanya Fanyira Jawa. Itu dari zaman Sultan Zainal Abidin. Ada juga yang namanya Fala Jawa. Ini kampung Fala Jawa. Itu dari zaman dulu. Nah, mereka pun mengembangkan pengajaran pendidikan tentang Al-Quran. Pada saat itu belum ada mesin cetak, belum ada. Al-Quran dibuat dengan tulisan tangan. Bahkan para sultan-sultan dulu sebelum dia jadi sultan, dia harus menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri. Di tangan saya ada 3 buah Al-Quran mushaf tulisan tangan tertua di tangan saya. Ada satu mushaf tertua yang dibuat dari kapas. Dan kemudian ditulis tangan, ditulis dalam jumlah yang banyak, dan kemudian disebarkan. Pada zaman Sultan Babullah, kekuasaan Ternate ada 72 negeri. Jadi Sultan Babullah adalah cicit dari Sultan Zainal Abidin. Beliau bertahta pada tahun 1570 sampai 1583. Tadi yang disebutkan oleh Ustaz Aziz bahwa ada perang besar, iya, perang besar melawan Portugis. Karena pada saat itu Portugis datang bukan hanya untuk berdagang,
tapi mereka memaksakan untuk orang-orang Islam yang ada di sini mengikuti millah keyakinan mereka. Maka pecahlah pertempuran dengan Sultan Babubah. Waktu saya pendidikan di Lemhanas, Pak Anhar Gonggong mengatakan ada 2 sultan di Nusantara yang tidak pernah kalah oleh penjajah. Mohon maaf, bukan saya mengecilkan sultan-sultan dan pahlawan yang lain, tapi ini fakta. Yang pertama Sultan Babullah di Ternate, tidak pernah kalah dengan Portugis, malah Portugis kalah. Angkat kaki Portugis pada tanggal 28 Februari 1575. Angkat kaki Portugis dari sini. Dan yang kedua Sultan Nuku, Sayyidul Jihad Muhammad Al-Mabus Amiruddin Shah, Sultan Nuku mengalahkan Belanda, dan Belanda angkat kaki dari Tidore. Nah, di zaman Sultan Babullah, Al-Quran disebarkan. Wilayah kekuasaan Ternate ke utara sampai di Filipina, Mindanao Selatan. Sampai sekarang Raja Mindanao, Sultan Mindanao masih mengakui Ternate. Sampai di Sulu, Sabuanga, itu di utara. Ke selatan sampai di Alor, Nusa Tenggara. Beberapa tahun lalu, mungkin Pak Wali masih ingat, pemerintah Alor membawa kembali Al-Quran tulis tangan yang sudah berusia 500 tahun dari Sultan Babullah. Dibawa ke sini dan disemayamkan di sini sekitar 3 bulan. Dan kemudian dikembalikan lagi ke sana. Di pantai timur Sulawesi seluruhnya wilayah syiar Islam Ternate. Di timur, sampai di timur ada terbagi 2. Ada Papua Barat, sebagian wilayah Ternate dan Papua, ini wilayah besar, Kesultanan Tidore sampai di Papua Nugini. Dan tanda penyerahan Islam di sana itu apa? Al-Quran yang ditulis tangan oleh para sultan-sultan dan ulama-ulama terdahulu. Pertama pada tahun itu. Pengaji adalah tempat pengaji yang ada di setiap gang atau suara. Biasanya pengaji ini dikontrol langsung oleh Bubato Akhirat. Di Ternate ada Bubato Dunia, ada Bubato Akhirat. Bubato Dunia dikepalai oleh Jobubu. Ini Jobubunya Ustaz juga, tapi tidak datang, tidak hadir, ada acara lain. Dan Bubato Akhirat dikepalai oleh Qadi atau Jokale. Di bawah Bubato Akhirat ini ada khatib, ada imam, ada mudin, ada syara yang bertugas mengontrol jalannya syiar Islam. Di antaranya pengaji itu. Pengaji biasa melekat pada rumah seorang pengajar yang disebut dengan khalifah. Kalau kita ketahui dalam Islam, khalifah Amirul Mukminin, as-Sultan, Raja Khalifah,